kita beralih ke informasi lainnya pemirsa mengenai madu liar di Desa Kencong semakin diminati di tengah pandemi COVID-19. Produksi madu liar yang ada di Desa Kencong semakin diminati di tengah pandemi COVID-19. Madu liar cukup bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh di tengah pandemi COVID-19. Dan saya ingin berbincang langsung dengan seorang produsen madu asal Pondok Waluh, Kecamatan Kencong, Bapak Ahmad Sahrul Alim. Saya akan mencoba menghubungi Bapak Sahrul. Halo, selamat sore. Selamat sore. Iya, selamat sore Bapak Ahmad Sahrul Alim, produsen madu liar asal Pondok Waluh ya Pak? Betul. Ya, perkenalkan saya Ageng Widya Pak dari program Gatekeeper FTV Jember. Saat ini kita sedang siaran langsung dan saat ini kita membahas mengenai produksi madu liar Pak. Mungkin Pak Sahrul bisa menceritakan bagaimana sih Pak awal mula Pak Sahrul menggeluti produksi madu liar ini Pak? Betul. Jadi awal mula saya menggeluti produksi madu liar itu karena memang keluarga adalah pembolang atau pemburu di hutan. Ya. Nah, disitulah saya melihat di beberapa pasar ini untuk madu-madu murni yang masih murni ini sangat minim. Iya. Nah, apalagi di saat pandemi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Iya. Nah, maka di situ saya lebih mengembangkan lagi untuk usaha madu jenis liar ini tadi. Dan hingga kami membuat program budidaya di mana masyarakat setidaknya nanti bisa membudidaya beberapa jenis lebah gitu. Jadi saat ini Pak Sahrul tidak hanya mencari madu di dalam hutan, melainkan juga mencoba memproduksi madu di sekitar lingkungan sana ya Pak Sahrul? Betul, karena saya sendiri ada di lembaga ya. Jadi di mana di Ilmi tentunya ini programnya adalah untuk melestarikan jenis lebah-lebah lokal. Jadi mengajak masyarakat untuk membudidaya, di mana nanti di situ kita bisa mengedukasi langsung mengenai tentang madu. Dan karena madu ini manfaatnya sangat bagus dan luar biasa, ya kita ajak masyarakat gitu. Ada berapa jenis lebah sih Pak Sahrul? Dan madu-madu yang dihasilkan oleh jenis-jenis lebah tadi itu seperti apa? Ya, kalau untuk di liar atau yang nggak bisa untuk saat ini ya, belum bisa dibudidaya itu adalah jenis lebah Apis dorsata atau kalau orang Jember itu bilang gung. Lebah gung. Betul, itu tidak bisa dibudidaya dan adanya itu musiman, tidak setiap tahun. Iya. Dan ada lagi jenis Apis cerana. Nah, itu bisa dibudidaya. Cuman dengan syarat vegetasi yang mencukupi tanpa kita harus mensuplai sirup atau memberi makanan tambahan. Iya. Dan yang lebih booming lagi dan manfaatnya ini sangat luar biasa, ini adalah jenis lebah kelulut atau trigona. Iya. Bisa dibilang juga kalau untuk di daerah Jember disebut kelanceng. Tuh, Mbak. Karena kandungannya sangat luar biasa, bisa dikatakan itu mengandung 1000 nektar dan tidak berbahaya bagi masyarakat yang membudidaya karena dikatakan lebah tanpa sengat begitu. Untuk masa panen sendiri Pak Sahrul dalam satu lingkar rumah ya Pak, disebutnya Betul. lingkar rumah bukan? Nah itu bisa mencapai berapa liter Pak Sahrul? Kalau untuk Apis cerana kita menyesuaikan dari vegetasi Mbak. Iya. Jadi kalau untuk masa panen atau pendapatan kita tidak memastikan, tergantung dari hasil panen itu tadi. Cuman kalau untuk trigona ini kita bisa memastikan karena kalau jenis Apis cerana ini biasanya menunggu musim nektar. Yeah. Nah, tapi kalau untuk jenis trigona atau kelanceng, ini bisa produksi tiap 3 bulan sekali.
Jadi kalau levi itu bentuknya kecil, biasanya ada di bambu, namanya levisep. Jenis lebah kelanceng pecah bambu. Itu kalau kita taruh ke setup budidaya dengan ukuran ada yang large, ada juga yang ini kisaran kalau vegetasinya bagus, itu bisa kira-kira 150 mili dalam 3 bulan sekali. Nah, kalau untuk yang jenis Itama, ini produksinya lebih besar lagi. Nah, itu bisa 1 liter bahkan lebih dalam 3 bulan sekali. Gitu. Dengan sistem yang sudah budidaya gitu, Mbak. Dan Pak Sahrul saat ini punya berapa rumah untuk produksi madu ini, Pak? Kalau saya tidak begitu banyak kan ini ya, berpencar gitu. Jadi sekaligus kan saya mengedukasi. Jadi kadang menyediakan bibit yang sudah siap di rumah itu kadang dibeli oleh pelanggan madu saya yang merasa dia lebih enakan konsumsi madu, akhirnya dia ingin budidaya. Maka kita bantu juga untuk bibit itu tadi gitu. Yang dimana nanti sekiranya ditaruh di rumah, hanya tinggal perawatan, tidak perlu masih mindah-mindah lagi gitu. Jadi kalau koloni cerana ya mungkin ada 10, ada Itama juga, terus ada levi, ada dress cherry. Jadi yang banyak itu jenisnya dari jenis trigona atau kelanceng sebenarnya, Mbak. Iya. Untuk perawatan lebah sendiri kesulitannya seperti apa sih Pak Sahrul, dan lebah-lebah ini pakannya apa sih Pak? Jadi kalau untuk perawatan yang paling utama sebelum kita membudidaya itu harus yang wajib kita miliki itu adalah vegetasi atau tanaman yang mengandung nektar dan polen. Iya. Apa saja itu Pak? Seperti kalau yang sudah ini ya sambil berbuah cuman musiman, kayak sengon, terus apukat, duren, itu kan mengeluarkan nektar dan polen. Bahkan kalau untuk jenis mangga itu ada polen, nektar, juga resin. Nah, jadi syarat utamanya itu membudidaya adalah neporia. Seperti yang saya bilang tadi, nektar, polen, resin, juga air. Nah, disitulah akan ada perkembangan untuk lebah karena secara makan itu sudah kita cukupi gitu. Jadi tanpa suplai kita membuat edukasi dan budidaya yang kita terapkan memang murni dari alam, di mana tidak ada suplaian gula. Mungkin yang banyak beredar saat ini kan seperti kemarin-kemarin seperti jenis meli. Meli itu kan kalau dipindah ke suatu tempat karena dia itu bukan lebah lokal, maka dia harus disuplai sirup untuk beberapa hari. Insya Allah begitu. Baru nanti akan dilepas apabila sudah adaptasi atau bunga sudah mereka sudah adaptasi dengan nektar-nektar di tempat tersebut gitu. Baik, Pak Sahrul, jika dibandingkan sebelum masa pandemi, berapa sih Pak persentase kenaikan dari permintaan konsumen ini Pak? Siap. Jadi kalau dari sebelum masa pandemi itu mencapai 80%, Mbak. Iya. Karena memang madu di saya itu kan jenisnya liar. Jadi meskipun ada beberapa budidaya, suatu misal di rumah saya itu memang tidak banyak karena vegetasi kurang di sana. Di sana saya kasih beberapa kotak itu hanya untuk edukasi kepada masyarakat yang datang ke rumah, mengenal lebih dekat jenis-jenis lebah yang menghasilkan madu. Gitu. Jadi kalau untuk yang penjualan itu kan basisnya kan liar. Jadi hasil perburuan liar dari saudara juga teman-teman, bahkan saya sendiri. Jadi seperti stok kan ndak selalu banyak. Jadi mungkin kalau ada terus ya bisa lebih lah gitu secara peningkatannya itu. Karena saya sering kosong juga kadang barang gitu. Iya, karena banyaknya permintaan dari para konsumen ini ya Pak ya? Betul, apalagi mengingat kalau di Jember ini yang menjadi ciri khas adalah madu lebah liarnya Apis dorsata.
yang dimana Apis dorsata ini perlu masyarakat Jember ketahui atau di luarnya. Ya mohon maaf karena Jember saat ini saya bilang apa adanya, masih banyak kadang beli yang dapatnya madu-madu yang SOS. Jadi madu yang tidak murni. Karena yang sebetulnya terjadi kalau untuk Apis dorsata itu panennya musiman. Jadi kalau untuk tahun kemarin musim di bulan 5 sampai bulan 10. Itu pun setiap bulannya bunganya berganti. Nah, kalau untuk saat ini panen terakhir kemarin bulan 10 itu dominan bunga sapen untuk Meru Betiri. Bulan 11, 12 sampai 1, 2 itu song semua karena curah hujan tinggi. Nah, baru di bulan 5, bulan 4, pertengahan bulan 4 tanggal 16 kita dapat kalau dari bahasa orang hutan ya, itu kayu kedawu. Ini mulai musim. Jadi kalau untuk di Jember sendiri enggak begitu banyak gitu, Mbak. Dan Pak Sahrul mungkin bisa berbagi tips bersama kita bagaimana sih cara mendapatkan madu yang asli nih Pak. Mungkin kan kita di rumah asal beli aja gitu, tahu-taunya ketika dirasakan itu tidak asli gitu. Seperti apa Pak? Betul. Tips mendapatkan. Oke, kalau bahasa kita meluruskan itu murni bukan asli. Kalau madu asli belum tentu murni. Nah, kalau murni belum sudah pasti asli gitu. Intinya kalau asli nanti dia madu itu asli. Intinya kalau keluar dari perut lebah, ini kalau di ayat itu dipotong ya, tidak dari awal ya. Biasanya ada berdalih gini, kalau keluar dari lebah ya itu obat gitu. Sedangkan yang dikeluarkan dari perut lebah, ini kan ada yang disuplai pakai, ini bagi yang nggak amanah, mohon maaf. Maksud saya yang nggak amanah ya. Kadang disuplai sirup atau gula dan lain-lain. Nah, sebenarnya kan kalau di Al-Quran disebutkan ambillah dari buah-buahan, kan seperti itu. Nah, jadi tipnya kalau untuk para pemula atau yang ingin mendapatkan madu murni, satu harus tahu sanad. Sanad itu adalah asal usul madu. Jadi kalau dia beli, andai kata beli di Jember di saya lah saat ini, harus tanya panen di mana, bulan berapa, di mana itu hutannya, panen di hutan mana, bulan berapa, dominan nektar apa. Nektar itu adalah salah satu bunga yang menjadi dominan seperti sapen. Saat ini bunga sapen lah anggapannya. Bunga sapen. Nah, itu ada ciri khas sendiri. Yang kedua, kita harus kalau bisa minta dokumentasi waktu pemanenan. Nah, yang ketiga, kalau bisa kita datang langsung, kalau dia punya peternakan atau budidaya, kita datangi ke tempat budidayanya. Kalau di hutan ya agak sulit juga kan ikut ke hutan gitu. Jadi 3 itu insya Allah bisa menjadi alternatif untuk kehati-hatian. Jadi dan juga nanti untuk ini yang sering menjadi pedoman bagi kami ya secara tes. Jadi jangan percaya nanti kalau madu murni tidak dirubung semut, itu hoak atau hanya mitos. Jadi kalau mereka tidak percaya, kok bisa bilang seperti itu? Nah, kalau punya pohon mangga atau pohon yang mengeluarkan nektar atau polen, lihat saja kalau ada lebahnya, di situ pasti ada semut. Gitu. Karena memang madu itu ada kandungan glukosa dan sukrosanya. Gitu. Nah, jadi secara kita rasakan, aroma itu ada aroma hangat, dan aroma kuat adalah flora dari nektar-nektar tumbuhan di sekitar. Jadi dan kalau secara fisik juga, susah diketahui ya Pak Sahrul? Betul, karena mereka lebih pintar dalam mencampur ini. Jadi kalau biasanya yang sering saya temui di Jember, ya ini saya mengharap, saya bilang apa adanya, saya ingin Jember ini menjadi lebih baik. Jadi jangan jadikan Jember ini kambing hitam, bahwasannya dapat madu dari Jember SOS.
saya mengharap kepada semua pihak, intinya kawan-kawan yang juga mungkin yang masih ada di jalur SOS atau yang sudah berjalan di kemurnian, mari kita tunjukkan bahwa Jember itu punya potensi yang bagus, mempunyai hutan lindung Meru Betiri dan Gunung Raung, itu potensinya sangat luar biasa. Dan kalau kita membudidaya di beberapa tempat di wilayah Jember, potensinya sangat bagus. Ini sudah saya coba di beberapa tempat, beberapa lokasi. Jadi, ya harapan saya itu, ini suatu keinginan saya dari dulu, ya. Saya ingin Jember itu punya satu tempat edukasi perlebahan. Semoga ini dikabulkan. Mungkin yang bapak-bapak yang ini bisa mendengar dan mungkin bisa memberikan jalan alternatif gimana Jember itu bisa lebih baik untuk permaduan. Karena saya akui Jember ini luar biasa kalau untuk madunya. Saya berani menjamin kalau yang murni. Gitu. Ya. Dan terakhir Pak Sahrul, bisa diinformasikan berapa sih harga satu botol madu, Pak? Kalau kami kan memang karena liar ya, basisnya juga karena dapatnya juga sudah tinggi dan di situ pun ada proses-proses yang dimana ada penambahan biaya lah jelasnya. Jadi kalau saya sendiri jual per botol 450 mili, botol marjan itu kan 460. Cuman saya di label saya ganti 450. Intinya daripada saya kurang, mending saya lebih ke orang gitu. Nah itu kalau untuk Apis dorsata itu saya jual 170. 170.000. Betul. Kalau untuk Trigona, ini saya jual 200. Jadi madunya pun harganya pun juga kadang bervariasi. Karena ada seperti yang madu yang warnanya hitam, cuman itu langka. Jadi di Jember ini banyak yang beredar madu hitam mengatasnamakan biroi. Padahal biroi ini bukan endemik di Jember, tapi endemik Sulawesi. Hanya beberapa orang yang bilang bahwa madu hitam itu madunya biroi. Ini sering saya temui. Jadi ada madu hitam, tapi langka. Terus ada juga madu pahit. Madu hitam pahit, itu masih belum kita bisa membuktikan secara detail. Karena ada yang hitam tapi manis, ada yang pahit tapi tidak hitam. Jadi pahit itu biasanya kan dari nektar, Mbak. Nah, kalau di hutan, kita menyebut itu bunga insulin, matahari hutan. Di bulan 4, bulan 5 biasanya. Itu madunya ada sedikit pahit. Nah, kalau di pedesaan biasanya ada pohon singkong. Apa itu pohong kalau orang Jember bilang ya. Betul. Nah, itu nektarnya pahit juga. Gitu. Jadi, manis atau aroma atau rasa itu biasanya bisa terjadi karena faktor nektar, juga dari alamnya juga, dari iklim ya. Nah ini juga pengaruh gitu. Satu misal kayak Jember ada 2 gunung, Meru Betiri dengan Raung. Ini sama-sama Apis dorsata, ini madunya sudah tidak sama karakternya. Jadi lebih keras yang Meru Betiri, karena Meru Betiri kalau di sana kan panas. Nah, jadi madunya itu dominan encer, lebih banyak bergas. Kalau di Raung, madunya itu cenderung kental, aroma itu lebih tajam yang Meru. Baik. Ya, karena mungkin di sana dingin kan kalau di Raung itu. Begitu, Mbak. Baik, jadi memang Pak Sahrul mengharapkan untuk seluruh produsen madu yang berada di Jember ini untuk menjual madu murni ya Pak ya? Betul, karena ini untuk obat. Gitu. Jadi biar sama-sama bisa merasakan apa yang sudah sesuai fitrah di madu gitu. Ya baik, terima kasih atas informasinya Bapak Ahmad Sahrul Alim. Sama-sama. Produsen madu asal Pondok Walu, Kecamatan Kencong. Selamat sore Bapak. Selamat sore.